Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, tibalah saatnya kita memasuki Trihari Suci yang dimulai pada hari Kamis Putih ini. Karena itu, sabda hidup kembali menyapa hati kita semua. Hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Para sahabat yang terkasih, Kamis Putih Gereja Katolik, liturginya warna putih, lambang kesucian. Biasanya dibagi ke dalam dua bagian. Bagian yang pertama adalah Misa Krisma, bukan penerimaan Krisma. Misa Krisma dibuat pada hari Kamis pagi di katedral. Karena alasan-alasan tertentu, misalnya jarak atau jadwal pelayanan para imam, Misa Krisma bisa dibuat pada hari Senin
Selasa, Rabu di pekan suci. Nah, pada misa Krisma ini, uskup, para imam, dan juga umat bersama-sama, khususnya uskup memberkati yang pertama adalah minyak Krisma. Yang kedua adalah minyak katekumen. Dan yang ketiga adalah minyak pengurapan orang sakit. Pada misa Krisma ini juga para imam membaharui janji imamat. Imamat harta mulia dalam kerapuhan. Bagian yang kedua adalah perayaan perjamuan terakhir. Biasanya dilakukan pada Kamis malam. Perayaan perjamuan terakhir ini liturginya dibagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama adalah pembasuhan kaki. Yesus membasuhi kaki para muridnya. Bagian yang kedua adalah Yesus memberi tubuh dan darahnya, yang kita kenal sekarang adalah Ekaristi. Dan bagian yang ketiga adalah tuguran, ibadat dalam keheningan di depan sakramen. Para sahabat yang terkasih, setelah kita memahami liturgi di hari Kamis Putih ini, saya mengajak kita semua untuk bertolak lebih ke dalam lagi tentang amare et servire, kasih dan pelayanan. Kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus itu bukan sekedar bahasa doang, tetapi Dia nyatakan itu dalam kenyataan membasuhi kaki para murid. Ini tidak biasa loh. Biasanya seorang hamba membasuhi kaki tuannya. Para murid seharusnya membasuhi kaki Tuhan Yesus. Tapi dalam Injil hari ini, bagaimana Tuhan, Dia menanggalkan jubah guru dan Tuhannya, masuk dalam jubah pelayanan. Dia membasuhi kaki para murid, membasuhi kaki kita semua. Bagaimana dalam dialog pembasuhan itu antara Yesus dan Petrus menghantar kita juga dalam kemanusiaan kita untuk memahami ketidakmengertian apa yang dibuat oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, setelah pembasuhan itu terjadi, tidak hanya membasuhi kaki, Yesus juga memberikan tubuh dan darahnya bagi kita semua. Apa yang disebut dengan Ekaristi, roti yang dibagi-bagikan, anggur yang diberikan. Mari kita masuk dalam kehidupan kita, khususnya tentang amare et servire, tentang kasih dan pelayanan, khususnya dalam situasi saat ini. Saya hanya mau katakan secara sederhana, siapa yang berdiri di garda terdepan, khususnya melawan COVID-19, mereka adalah pelayan-pelayan kasih. Mereka adalah misionaris kasih yang nyata. Para dokter, perawat, tim medis, relawan di mana saja. Mereka itu bagaikan lilin. Lilin meleleh. Hidup mereka juga meleleh. Artinya mereka rela loh memberikan nyawa untuk sesama dalam situasi melayani di rumah sakit atau di mana saja. Banyak para dokter tim medis itu tumbang juga karena berhadapan dengan COVID-19 ini. Tetapi yang paling utama, mereka berusaha untuk tetap menjadi terang bagi sesama. Mereka tidak pernah mengibarkan bendera putih, tetapi mereka melangkah maju karena mereka adalah pelayan-pelayan yang memberikan hidupnya bagi sesama, seperti yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Saya dan para sahabat
adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan di dunia saat ini. Dengan situasi apa saja yang kita alami, dalam keluarga, dalam kehidupan bersama, kita kembali pada diri Kristus yang menyatakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Kita melakukan semuanya ini para sahabat, bukan untuk kemuliaan diri kita, tetapi biarlah nama Yesus sungguh-sungguh diwartakan dalam cinta dan pelayanan yang kita buat. Mungkin sederhana yang kita lakukan, sangat sedikit, tetapi kalau kita lakukan dengan hati yang besar, maka itu akan menjadi sebuah kabar gembira, sebuah perayaan Kamis Putih kepada dunia. Walaupun saat ini kita tidak berkumpul seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi Kamis Putih tetaplah Kamis Putih, memberikan harapan kepada dunia bahwa kita hadir untuk melayani Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.